Belakangan penonton layar sinema bakal saksikan dulu iklan pemerintah sebelum menikmati film kesayangannya. Penayangan iklan pemerintah di bioskop ini pun tuai sorotan. Ada yang anggap sekedar upaya pemerintah amplifikasi program dan keberhasilan. Ada juga warga yang keberatan dan anggap sebagai propaganda yang bukan pada tempatnya. Mau nonton film di bioskop, nonton iklan pemerintah dulu. Iklan sebelum penayangan film memang bukan hal baru. Namun iklan capaian pemerintahan tentu langsung tuai sorotan. Ada yang mengapresiasi, ada pula warga yang anggap ini propaganda yang tak perlu di ruang hiburan. Terlebih konsumen beli tiket untuk hiburan ini. Mungkin jangan di tempat entertainment karena orang-orang pada mau nonton film kan buat seru-seruan gitu kan. Mungkin program yang bisa ditunjukin program yang jauh lebih fun instead of mungkin sepak terjang Pak Prabowo, maybe it could be somewhere else. Kalau di bioskop kan ranahnya untuk menonton, jadi untuk masalah politik mungkin di televisi atau di mana gitu. Dalam iklan yang belakangan diputar di layar bioskop, pemerintah menyorot sejumlah program utama, mulai pemberdayaan ekonomi desa, infrastruktur, hingga program unggulan, makan bergizi gratis. Fakta menarik sebenarnya bukan baru. Strategi serupa pernah diaplikasikan Presiden Jokowi pada 2018. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi. Strategi ini diprotes oleh Prabowo Subianto. Kala itu Prabowo Subianto menilai iklan sebagai kampanye tersamar. Uniknya, kini justru strategi yang sama dipakai di pemerintahan Prabowo. Fakta lain di balik pro kontra ini, pemutaran iklan kinerja di bioskop sebenarnya ada landasan hukumnya. Di antaranya Undang-Undang tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden atau Perpres. Meski demikian, komunikasi politik yang terlalu dominan di ruang publik bijaknya juga disesuaikan dengan kebutuhan juga situasi kondisi sosial ekonomi warga. Kita tahu bahwa Pak Prabowo baik dan Pak Prabowo pasti butuh dukungan. Tapi jangan sampai cara-cara membangun tim, menata organisasi itu kayak gagap gitu ya. Semua ya mungkin situasi modern. Jadi masyarakat jangan dipaksakan dengan ide-ide dari kekuasaan, tapi kekuasaan itu juga harus mengabsorpsi, mengadopsi apa yang publik inginkan. Baru disitulah ada strategi untuk menentukan apa yang cocok pesan buat masyarakat setelah pemerintah mendengar dari keinginan masyarakat itu. Pencapaian dan pembenaran pemerintah yang dipaksakan juga bisa berdampak secara sosial. Ya, ini yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah komentar-komentar di media sosial yang konotasinya negatif terhadap pemberitaan film yang ada di bioskop itu. Dan itu bisa menyebar kemana-mana. Padahal saya yakin menurut saya, pemerintah itu hanya ingin menjelaskan, melaporkan ini loh yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Ini menurut saya malah kontraproduktif. Sebaiknya dilakukan oleh aparat pemerintah yang ada di tingkat bawah dan dijelaskannya ke masyarakat bawah, bukan kepada orang yang pergi nonton di bioskop itu. Pesan satu arah tanpa memberikan ruang dialog berpotensi memunculkan kelelahan sosial. Penayangan capaian kinerja pemerintah di bioskop pun kini berada di persimpangan antara benar-benar memberikan edukasi atau justru memperdalam jurang ketidakpercayaan. Adrian Ditya, Nova Yul Henry melaporkan.